Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin hadirat yang sama-sama dirindukan dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, tidak ada yang pantas kita ucapkan kecuali syukur dan tahmid, karena sekian banyak penduduk kota Jakarta yang diundang Allah untuk hadir di rumahnya. Dengan undangan khusus ini hanya kita semua, Bapak Ibu sekalian. Maka husnudzan kita kepada Allah, siapa yang akan diampuni Allah kalau bukan kita semua? Siapa yang akan dijanjikan surganya kalau bukan kita semua? Karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi malam Jumat ini kita jangan menyia-nyiakan kesempatan yang mubarakah ini di masjid ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan malam Jumat ini terus kita mencari Allah di tengah kesunyian malam, salat tahajud, Bapak Ibu. Bangun jam 3 itu enak. Jam 3 salat tahajud, dilanjutkan salat sunat tasbih, salat witir, lalu membaca zikir, pergi ke masjid. Masya Allah, semoga kita yang termasuk orang yang dimanjakan Allah nanti di hari kiamat. Hari ini kita akan masuk ke Kitabul Muraqabah dan Kitabul Muhasabah. Muraqabah ini agak sulit untuk didefinisikan ke dalam bahasa Indonesia. Mungkin hanya bisa kita menjelaskan begini. Muraqabah itu, ini kalau saya teringat di badan pemeriksa itu ada yang disebut dengan pengawasan melekat. Pengawasan melekat inilah sesungguhnya disebut dengan muraqabah. Pengawasan internal, bukan pengawasan eksternal. Ya. Nanti ada lagi yang disebut dengan muhasabah. Muhasabah itu pemeriksaan, perhitungan-perhitungan. Beda tapi ada persamaannya. Kalau muraqabah, ya, penekanannya kepada proteksi. Bagaimana supaya kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang Allah, itu muraqabah. Tapi kalau sudah terlanjur segalanya terjadi, itu namanya muhasabah. Kita menghitung timbangan kebaikan kita minggu ini lebih berat mana dibanding dengan timbangan keburukan kita. Kalau lebih berat timbangan kebaikannya, alhamdulillah. Kalau timbangan kebajikannya kurang, yang lebih berat mana malah justru timbangan buruknya, na'udzubillah. Tapi kalau muraqabah belum terjadi, kita pengawasannya, ya Allah, ternyata aku tidak bisa membendung seluruh serangan-serangan dosa maksiat. Ya. Dosa mata saya sudah proteksi, dosa telinga pun juga saya sudah proteksi. Tapi mulut ini sulit saya proteksi. Proteksi artinya apa ya? Proteksi, melindungi, mencegah. Ada orang tidak sanggup atau tidak bisa lagi melihat yang aurat gitu ya, semacam itu lewat. Udah nggak tertarik lagi melihat aurat lawan jenisnya. Ya pantas lah, orangnya sudah 80 tahun. Iya. Tapi biasanya orang yang seperti ini
mulutnya yang sulit dikontrol. Ada kecenderungan Bapak Ibu, semakin berumur seseorang itu semakin sensitif, semakin gampang tersinggung, mohon maaf, semakin cerewet. Ya. Disinilah kita diminta sebagai seorang anak untuk tabah dan sabar. Menarik Al-Quran itu, dia katakan begini, wa qur rabbirhamhuma kama rabbawna shighara rabbayani shaghira. Katakanlah, doakanlah kepada kedua orang tuanya, kasihanilah dia, kedua orang tuanya maksudnya, sebagaimana dia mengasihani kami pada waktu kecil. Ya. Ketika kita kecil, kita yang dikasihani oleh orang tua. Tapi nanti ayat berikutnya, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Kalau orang tuamu nanti itu sudah berumur, berusia lanjut, kita yang diminta kebalikannya untuk memberikan kasih sayang terhadapnya. Ketika kita kecil, orang tua yang menjadi pengasih penyayang kita. Tapi ketika orang itu nanti sudah menjadi kakek nenek, anak-anaknya atau cucunya yang diminta untuk menjadi pengasih dan penyayang. Ya. Imma yablughanna indakal kibar, apabila orang itu sudah berumur. Ya. Indakal kibar, kibar itu dalam bahasa Arab itu udah syekh, kakek nenek beneran. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, atau dua-duanya. Jadi ayat ini juga memberikan isyarat di antara kita itu ada pasangannya timpang. Kalau ada orang, kalau salah seorang di antara orang tuanya itu sudah berumur tua, berarti yang satunya, istrinya biasanya masih muda. Ada orang selisih 20 tahun dengan istrinya kan. Atau mungkin juga ada sebaliknya, kayak Nabi 40 dan 25 tahun. Itulah Al-Quran meng-cover semua. Ya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma, kalau salah seorang diantaranya sudah tua, au kilahuma, atau dua-duanya sudah tua, fala taqul lahuma uff, janganlah katakan kepadanya sebuah keluhan, misalnya aduh. Mengeluh terhadap kedua orang tua itu melanggar perintah Allah. Jadi perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu terutama diperuntukkan kepada orang yang sudah berumah tangga. Ayat ini sebetulnya adalah ayat pengantin baru dan seterusnya kan. Saya tidak menemukan ayat secara tegas perintah anak kecil berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang muncul secara eksplisit itu ya, orang yang sudah matang dewasa ya, sudah berumah tangga, diminta berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini mungkin sangat logik, masuk akal. Karena anak kecil yang tingkat ketergantungannya terhadap orang tuanya sangat besar. Coba anak-anak kita di Indonesia itu ya, semua dipikul, dipertanggungjawabkan oleh orang tuanya kan. Kadang-kadang sudah punya istri, masih disuguhi oleh orang tuanya sendiri. Nah ini bedanya kalau di barat, di Amerika contohnya Bapak Ibu. Usia tanggungan orang tua itu hanya sampai di tingkat SLTA. Kalau anak itu sudah tamat di high school, tamat di SMA kalau di sini, untuk urusan S1-nya itu cari sendiri. Makanya itu di Amerika Bapak Ibu, pada umumnya anak-anak yang sudah tamat
di SMU itu pikirannya itu cari kerjaan. Karena inilah batas pembiayaan orang tua terhadap aku. Kebetulan memang sekolah-sekolah untuk pribumi orang-orang asli Amerika itu bebas untuk sampai di tingkat SLTA. Tapi untuk perguruan tinggi disitulah harus bayar. Kecuali yang dapat beasiswa karena ada kekhususan yang bersangkutan. Ya, jadi banyak sekali anak-anak remaja di Amerika itu pagi kerja, siang sampai malam kuliah, atau pagi kuliah, sore kerja. Walaupun orang tuanya kaya. Saya juga heran. Maka itu ada orang tua kita di Washington itu. Dia cerita, waduh Pak Nasruddin, kami diprotes tetangga saya di sini. Salah seorang senior kita di Washington itu. Lama puluhan tahun jadi penyiar di Voice of America. Oh itu coba. Orang di seberang rumah itu kan, di antara jalanan itu seberang rumah itu anaknya sudah S2 program PhD program masih dibiayai oleh orang tuanya. Ya. Bahkan bawa istrinya semua tinggal di rumah bapaknya. Bahkan yang biayai semuanya adalah bapaknya yang sudah pensiun itu. Datang orang tua tetangga itu protes, Pak, jangan merusak tradisi kami. Ya. Anak kami keberatan lantaran mencontoh, menunjuk Anda. Ya. Anak saya kuliah di S1 masih menuntut biaya dari aku. Alasannya, coba lihat tetangga kami di depan itu sudah program doktor, bahkan sudah kawin, anaknya itu semuanya masih dibiayai oleh orang tuanya. Masa S1 saja bapak ibu tidak mau biaya kami? Jadi jadikan contoh. Datang, benar gak? Ternyata benar. Setelah mengakui bahwa itu benar, sekaligus dilanjutkan dengan protes, jangan merusak tradisi kami di Amerika. Tradisinya orang sana itu kalau sudah tamat SMA, ya udah silahkan cari kerjaan sendiri kalau mau kuliah. Selesai tugas saya untuk membiayai Anda sudah matang. Selesai S1, ya, itu sudah harus tinggalkan rumah. Anak-anak Indonesia juga yang lahir di Amerika, jadi generasi kedua sekarang ini, mukanya seperti Indonesia, tapi jalan pikirannya sudah seperti Amerika. Jadi saya datang kemarin, waktu itu masih di SD karena 15 tahun saya tinggalkan. Di mana? Oh iya, dia sudah punya rumah sendiri. Saya langsung tanya, emang sudah kawin? Belum. Loh, kok kenapa punya rumah belum kawin? Ya di sini kan kebiasaannya begitu. Sudah beli apartemen sendiri, nanti kalau kawin ya nggak ada masalah tinggal di situ. Nah dia sendiri, bapak ibunya tinggal berdua di situ, rumah yang gede seperti itu cuma 2 orang. Anak-anaknya sudah beli rumah semuanya di kota yang sama. Karena kebiasaan orang sana itu seperti itu. Kita sampai cucunya pun juga orang tua itu melarang, kamu jangan pergi, nah, aku gak bisa pisah denganmu. Aku bangga dengan satu rumah dengan cucu-cucu kami. Itu bukan kebiasaan orang, bukan hanya di Amerika tapi di Barat itu. Jadi lain daerah, lain adatnya. Nah, apa yang terjadi berikutnya? Ini juga perbedaannya kita ya. Kita itu kalau ada yang masuk rumah sakit, waduh, sampai dari kampung-kampung pun juga datang tuh. Rumah sakit itu sampai penuh, pasang tikar di bawah ranjangnya pasien tuh. Itu pemandangan yang tidak ada di sana, Bapak. Ya, serahkan dokter, serahkan perawat, pergi ngorok di rumahnya sendiri. Nah,
Kalau kita yang sakit di sini, enggak ada yang tungguin, itu orang tuanya bisa cepat mati itu. Berarti kalian nggak suka saya. Kenapa nggak ada yang jagain aku? Semakin sakit semakin harus banyak orang. Kalau perlu seluruh cucu-cucunya pun juga dibawa ke rumah sakit. Padahal rumah sakit itu steril untuk anak-anak kecil seperti itu. Rumah sakit kan namanya saja rumah sakit ya. Segala macam virus penyakit di situ. Kalau anak-anak kita yang kecil segar-segar itu dibawa ke rumah sakit, itu bisa terkontaminasi oleh penyakit. Nah ini tindakan rasionalnya. Nah kalau kita sebaliknya, dipanggil semua, mana anakmu kok nggak pernah nengok, dia seolah-olah besok mati. Nah, akibatnya apa? Ya dianya sehat, cucu-cucunya pada batuk-batuk semua, ketularan sama pasien-pasien di sebelah kamarnya itu. Nah jadi saya nggak tahu siapa yang salah. Tapi ini perbedaan kita dengan sana. Ya. Sangat, jadi rumah sakit itu seperti rumah kedua orang di sana, Bapak Ibu. Ada kawan diiris pisau ya, tangannya itu telunjuknya itu biasa mah itu kalau kita mengupas mangga kan. Wah, tiba-tiba dikasih kamar, harus diopname. Saya waktu itu, siapa yang jagain ini? Teman kuliah disuruh tinggal di rumah sakit, cuman diperban situ. Kenapa harus tinggal di rumah sakit? Diopname, disuruh istirahat. Anak saya ya saya bonceng ya pakai sepeda ke sekolah, masih TK waktu itu. Saya lagi lengah barangkali, kaki anak saya itu masuk di trali sepeda itu, lecet tumitnya. Wah, heboh satu sekolah, karena memang ada darahnya kan di kaosnya itu. Langsung mau dibawa diopname di rumah sakit, panggil ambulans. Masya Allah, anak masa cuma begini mau dipanggilkan ambulans? Enggak, saya pulangkan ke rumah pakai sepeda juga, kasih minyak tawon, bawa dari Indonesia, berhenti mengalir darahnya, ganti kaos, saya bawa lagi ke sekolahnya, ditolak sekolah. Oh enggak, ini harusnya tinggal di rumah sakit, jangan bawa ke sini. Jadi disuruh istirahat selama 1 minggu. Jadi anaknya sudah bisa main bola, masih belum bisa sekolah. Ini sistemnya orang di sana itu sangat hati-hati terhadap penyakit. Tapi kalau orang tinggal di rumah sakit itu bukan berarti gawat. Kalau kita akan di sini, mana dia di rumah sakit, berarti sebentar lagi mati kan. Kalau di sana rumah sakit tempat istirahat, demam flu sedikit, mau tinggal di mana, rawat di rumah atau aku mau di rumah sakit, nggak ada yang tamu. Udah enak baca koran, lihat koran, semuanya kan gratis kan, asuransinya kan. Ya, azan ya. Ya kita dengarkan dulu suara azan, kita lanjut Bu, sebentar. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita melanjutkan tadi ya, bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua itu terutama diperuntukkan kepada orang yang sudah berumur, kepada orang tua yang lebih berumur. Ya, makin tua seseorang makin sensitif, maka itu kita diminta yang sabar. Nah, ada dua yang memerlukan kesabaran, Bapak Ibu. Mengasuh anak kecil perlu kesabaran bagi seorang orang tua. Yang kedua, mengasuh orang tua perlu kesabaran dari seorang anak. Jangan sampai kita hanya menerima kenyataan begitu sabarnya kedua orang tua membesarkan kita, tapi ketika orang tua yang membesarkan kita itu menjadi tua, kita yang gak sabar mengurus kedua orang tua. Itu kan gak fair. Ya. Giliran kita kecil,
perlu motor, banting tulang untuk bayarkan cicilan per bulan motornya supaya anaknya bisa setara dengan anak-anak yang lain. Mau rekreasi, bayarkan, pinjam, banting tulang bapak ibunya. Giliran orang tuanya yang pernah banting tulang itu, daripada merepotkan orang tua di rumah, kita banyak tamu, udahlah simpan aja di panti jompo itu. Panti jompo dua macam bapak ibu. Ada panti jompo pembuangan orang tua, udah tua kayak gitu, merepotin aja, ongkos sekali kita ngongkos taruh aja di situ di panti jompo. Saya pernah mengunjungi panti jompo bapak ibu di beberapa tempat studi banding, nauzubillah, tapi tidak semuanya. Yang jeleknya panti jompo itu satu orang tua, apa istilahnya tuh kalau pelayannya tuh, satu susternya melayani 4 kamar. Satu kamar itu 8 orang tua, ibu-ibu. Ada buang kotoran di situ. 8 kamar, 1 orang. Kerjanya hanya untuk cebokin nenek-nenek di situ, ya kakek-kakek di situ. Dan itu dipukul-pukul, jorok, sini ditarik-tarik tangannya gitu. Ya Allah, padahal rumah mewahnya itu dipakai oleh anaknya. Yang biayai, yang beli tanah mahal itu adalah orang tuanya. Giliran orang tuanya nggak berdaya, disewakan satu kamar di situ ber8 orang, bayar per bulan, murah, kayak anak yatim piatu itu. Nanti ada yang sakit, ya udah sakit apa, marah-marahin juga susternya, kasih loh apa kayak di situ itu. Jangan telepon melulu, saya ada kerjaan. Ya, itu kan bapak ibunya sakit. Ya nanti aja jam kantor kok, mengganggu pekerjaan. Ya Allah, pantas Tuhan marah kalau ada anak yang menelantarkan orang tuanya seperti ini. Nangis tuh bapak ibu. Saya nggak pernah bayangkan anak saya yang saya manjakan pada waktunya dia kecil, ya semua saya penuhi, tapi giliran aku sudah besar, giliran aku sudah tua kayak gini, aku ditelantarkan di sini bersama dengan orang penyakitan, bersama dengan orang yang nunggu-nunggu saat-saat kematiannya. Padahal sertifikat itu masih punya dia. Ini ada yang seperti ini Bapak Ibu. Nauzubillah Bapak Ibu, jangan meninggalkan anak-anak yang seperti ini. Aduh, anak sekarang Bapak, di tempat ini Bapak, di kamar saya konsultasi di sebelah, nangis Bapak Ibu. Mohon maaf, orang itu gak ada di sini. Nangis Bapak. Kenapa? Gak pantas saya sebutkan di sini. Dipaksa oleh anaknya untuk menjual rumahnya, itu kan warisan saya. Saya masih hidup nak. Ya, beli rumah di Bekasi kecil-kecil di situ. Ini saya mau pakai modal nih. Bapak Ibu harus jual. Ini kan rumah saya, tapi ini kan nanti saya yang warisi kalau Bapak sudah meninggal. Sebelum meninggal saya mau jual, saya perlu modal sekarang ini. Jadi dia usir bapak ibunya pergi beli rumah kecil di Bekasi, di rumahnya tuh yang di sini dijual. Nauzubillah min dzalik. Dalam hukum waris orang seperti itu mahjub, nggak boleh dapat warisan. Dalam konsep kewarisan Islam ada yang disebut dengan mahjub, mani, terhalang karena banyak faktor kan. Dia membunuh karena ingin mendapatkan warisan, itu tidak boleh mendapatkan warisan. Nah, ini
kalau pengadilan yang tahu persoalan ini, kasus ini, itu nggak boleh anak itu dapat warisan. Maka itu saya sering mengatakan Bapak Ibu, yang kita hidup di Jakarta terutama, oh udahlah, ngapain simpan uang 7 turunan, ngapain ngoleksi rumah sampai 10, anaknya cuma 2-3 biji, dan itu pun semuanya sudah punya rumah dari bapaknya sendiri. Itu untuk apa? Anaknya jual pakai judi, narkoba, main perempuan. Setengah mati menghabiskan umurnya cari uang siang dan malam. Malah justru harta yang dikumpulkan itu dialah yang membakarnya nanti di kuburan dan di neraka. Kenapa? Dipakai untuk maksiat oleh anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Maka itu berwakaflah mumpung masih hidup, walaupun selembar genteng, walaupun 1 sak semen, insya Allah kita sudah punya rumah masa depan di akhirat, di surga. Ada orang sudah pensiun, sudah bau tanah, enggak ada 1 batu merah pun wakafnya untuk masjid, untuk pondok pesantren. Inilah orang yang paling menyesal nanti. Pelitnya minta ampun. Mestinya orang yang sudah pensiun itu hitung-hitung, anak saya enggak bakalan membutuhkan, udah cukup kok. Paling kita 2, 3, 4, 5, 6 tahun hidup, ukur masih cadangan 10 tahun lah. Yang selebihnya itu di berbagai bank sampai lupa jumlahnya berapa. Sertifikatnya dibawa kasur, di brankas, hanya dia yang tahu. Begitu meninggal, ada yang hilang, ada macam-macam. Inilah tanda-tanda orang yang sial, Bapak. Maka itu bagi Bapak Ibu yang sudah pensiun, mohon maaf, kalkulasi berapa lama perkiraan saya akan hidup, anak-anak membutuhkan apa dari aku. Kalau tingkat kebutuhan standarnya sudah oke, kita pun juga untuk ada sisa 10 tahun ya ke depan, masih tersisa 1 triliun misalnya, cepat dibagikan. Kenapa? Kalau sudah nyawa di tenggorokan, sudah enggak ada maaf lagi. Apa? Diabadikan dalam ayat dan dalam hadis. Ya Allah, boleh enggak aku hidup walaupun 5 menit, aku akan wakafkan seluruh hartaku di dunia. Enggak boleh, enggak mungkin. Sudah diberi kesempatan untuk berwakaf, enggak mau. Rumah segede-gede gitu, anaknya sudah pada punya rumah semuanya. Sayang sih sayang. Tapi begitu kita meninggal, dipakai apa uang penjualan rumah itu nantinya? Seandainya kita belikan masjid, seandainya kita bangunkan pondok pesantren yang membutuhkan, selama bangunan itu dipakai, maka pahalanya jariah untuk kita semuanya. Nah, ini yang paling menyesal Bapak Ibu. Ya Allah, boleh enggak saya hidup sebentar aja? Rumah gede yang sebesar itu aku akan jual murah. Kalau perlu aku akan hadiah, hibahkan ke masjid. Enggak mungkin. Sekian lama Anda diberi kesempatan hidup, ya. Minta sedikit pun juga duluan marah daripada pembawa sumbangan itu. Sudah enggak mau nyumbah, marah-marahi lagi orang anak-anak. Anak remaja datang ke rumahnya, bel pintunya, minta lagi ya. Emang pernah ngasih, dia enggak pernah ngasih, minta lagi. Ya. Lain halnya Bapak Ibu, karena sekarang ini kan juga saya enggak tahu ya. Handphone kita itu setiap hari, di handphone saya enggak tahu kalau yang lain, selalu ada aja minta anak saya ini bayar SPP, rumah kontrakan, sakit dan segala macam. Meminjamkan uang sekian tanpa ini. Ya. Mungkin juga ada Bapak Ibu yang suka seperti itu kan. Ini heran ya, yang ngasih nomor handphone itu ke mereka itu siapa? Tapi susah sih disembunyikan sekarang kan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan pada malam ini, sebelum kita menyesal sejadinya, mari kita melakukan introspeksi. Ini sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan muhasabah dan muraqabah. Sebelum kita membahas muhasabah dan muraqabah ini, atau dibalik muraqabah dan muhasabah ini, lakukanlah ya, bagi Bapak Ibu yang masih punya cadangan harta, jangan meninggal sebelum punya masjid sendiri. Kalau di dekat rumahnya sudah ada masjid, bangun masjid di kampung. Kalau di kampungnya juga sudah punya masjid, pondok pesantren masih perlu ruang kelas. Ya. Hanya itu yang kita bisa manfaatkan. Seluruh harta yang ditinggalkan, yang nggak tahu juntrungannya itu mau dipakai apa, itu nanti membawa penyesalan untuk kita semuanya. Anak itu kadang-kadang sekarang ini sayang terhadap kita karena kita masih hidup. Sakit keras aja jarang ditengok. Kita sebagai seorang orang tua, Bapak Ibu, mampu menatap wajah anak kita dalam-dalam. Coba Bapak Ibu bayangkan muka anaknya, cucunya sekarang. Apakah anak seperti ini nantinya akan setiap habis sholat mendoakan ke aku? Apakah anak ini nanti akan mengirimkan surah Al-Fatihah setiap aku habis sholat? Boro-boro membacakan surah Al-Fatihah setiap habis salat. Salat pun juga enggak. Boro-boro salat, tersentuh air wudhu pun juga enggak pernah mau. Disuruh berwudhu, disuruh salat, duluan marah. Kasarnya minta ampun terhadap orang tuanya. Apakah anak seperti ini yang mau diwariskan harta kekayaan yang begitu banyak? Itu mewariskan neraka kita terhadapnya. Ya, saya bukan memprovokasi Bapak Ibu. Lihat anaknya. Kalau anaknya memang seperti itu adanya, beri pelajaran. Tidak bakalan kamu bisa mendoakan aku. Sekarang aja nggak bisa, masih hidup, apalagi kalau saya nggak ada. Kesalahan kita juga. Kenapa bisa seperti itu? Terlalu memanjakan. Anak yang dibesarkan di zona nyaman, ya, anak yang dibesarkan di zona nyaman itu akan mempersembahkan zona sulit untuk kedua orang tuanya nanti. Tapi anak yang ditempah dalam zona yang sulit akan mempersembahkan surga untuk kedua orang tuanya. Coba Bapak Ibu, kebanyakan yang hadir di sini di masa kecilnya adalah zona sulit, ya kan? Nah, ini banyak orang yang lahir daerah di sini kan. Yang lahir di Menteng di sini hanya berapa orang? Mungkin 50% lahir di Menteng kan. Atau enggak ada. Lahir di pelosok desa di situ itu. Penghuni masjid coba. Tapi anak Menteng yang lahir di Menteng, ada berapa orang anak kecil di sini? Lahir di Menteng. Enggak ada. Di mana dia? Oh, di Amerika. Oh, di mana? Di Eropa. Lagi ngapain malam Jumat seperti ini? Mabuk dia. Allahu a'lam. Jadi kita harus cerdas menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu. Jangan celaka dua kali. Celaka melahirkan anak nakal, anak durhaka. Celaka lagi yang kedua, harta benda yang kita tumpuk yang sedemikian lama itu dipakai untuk dosa dan maksiat. Akhirnya kita pun juga ikut dibakar gara-gara harta itu digunakan untuk dosa maksiat. Itu namanya gak berkah. Makanya itu Bapak Ibu, tidak ada ruginya orang berdoa setiap salat subuh, kunut. Wa barik lana fima razaqtana, atau wa barik lana fima a'taitana. Ya Allah, berkahilah apapun yang Engkau anugerahkan kepada aku. Engkau menganugerahkan aku gaji yang sedemikian besarnya, berkahi. Engkau menganugerahkan aku rumah, berkahi. Engkau menganugerahkan aku anak, berkahi.
Engkau menganugerahkan aku istri atau suami yang saleh atau saleha, berkahi. Engkau menganugerahkan aku rumah, berkahi. Engkau menganugerahkan aku kesehatan, berkahi. Itu tujuannya doa itu. Jangan kaget loh, saya kan nggak pernah minta begini tapi kok aman. Semua kecelakaan saya enggak. Saya nggak pernah berdoa. Loh, apa yang dibaca pada setiap doa kunutnya? Ya. Wa barik lana. Ya, berkahi. Yang lainnya orang tersesat tapi kok aku enggak, nyasar di jalan kebenaran, nyasar di Sunda Kelapa. Aku enggak pernah berdoa. Masa enggak pernah berdoa Allahumma hdini fiman hadait, berikanlah petunjukmu. Itu kan doa. Ya. Memang Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, Nabi itu tidak selamanya tiap hari kunut. Makanya itu ada dalil dua-duanya. Jangan mempertentangkan, sekali lagi, jangan mempertentangkan mau kunut atau enggak kunut. Ya, tergantung keyakinan kita masing-masing. Kalau mau kunut setiap salat subuh itu mengikuti mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i memfarduainkan itu. Kalau kita lupa lupa kunut pada waktu subuh, itu diganti dengan sujud sahwi. Sujud di akhir rakaat itu 2 kali sujud subhanallah la yanamu wa la yasku. Tapi Imam Malik, ya, beberapa ulama juga tidak melakukan kunut secara konsisten, secara rutin. Tapi nanti kalau kunut baru nanti ada musibah baru kunut. Nabi memang pada waktu itu Bapak Ibu, kalau dalam keadaan tenang-tenang, damai, enggak kunut. Tapi kalau ada problem di dalam masyarakat, misalnya paceklik, enggak pernah turun hujan, ada wabah penyakit, ada ancaman serangan dari luar, itu kunut itu. Ada problem masyarakat, ya, ada ancaman yang mewabah, itu kunut. Jadi kunut itu dilakukan Nabi kalau ada ketidaktenangan, ada masalah dalam masyarakat. Bahkan bukan hanya kunut pada waktu salat subuh, kunut pun juga sesudah salat ketika sedang salat Jumat. Rakaat kedua salat Jumat itu ada kunut nazilah. Ya, itu hadis loh Bapak Ibu. Dan diamalkan. Pernah itu berapa lama enggak pernah turun hujan. Kunut. Saya masih ingat waktu di pondok saya di pesantren dulu, tahun 72, 73 kalau saya nggak salah itu. Ya. Sulawesi Selatan itu kan penghasil beras lah, padi, lumbung padi. Nggak pernah panen, setahun lebih nggak pernah ada hujan. Akhirnya banyak orang pergi merantau di situ. Kenapa? Karena sawahnya itu nggak ada lagi. Saya ingat seorang kiai saya waktu itu, namanya Kiai Haji Muhammad Yunus Martan. Kaget kita, loh kok kenapa ngambil mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Nanti pada rakaat kedua kita akan kunut nazilah. Kunut akan memohon hujan karena sekian lama tidak pernah turun hujan. Panas menggila pada waktu itu. Ya. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Setelah kunut sujud, langit seperti runtuh. Kompleks kan tentara dan Polres dan Kodim di depan itu, sepatunya kan ditaruh di depan itu penuh dengan air semuanya. Nah, nggak ada gejala-gejala mau hujan. Selesai kunut itu tumpah ruah langit itu seperti banjir di jalanan itu. Nah, itu berkah. Nah. Jadi kita sebaiknya, saya ingin proporsionalkan. Mari kita proporsional. Dalam keadaan penuh kesulitan masyarakat kita, Nabi itu kunut. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah kita di Jakarta ini tanpa problem?
Terlalu sombong kita kalau nggak mau berdoa. Ya. Jangan ikut-ikutan di tempat yang lain. Ikutan kita itu Quran dan hadis, Bapak Ibu sekalian. Baru 1 kali umrah, kembali nyalain orang yang kunut, itu nggak ada. Itu kota Nabi nggak pernah kunut. Dia nggak tahu sejarah Wahabi itu baru 180 tahun. Sebelumnya itu kunutnya panjang-panjang. Sebelumnya itu kalau orang tawaf di Ka'bah, Bapak Ibu, itu pakai rebana di Mekah itu. Wahabi berkuasa, nggak boleh semuanya, nggak boleh macam-macam, nggak boleh macam-macam. Maulid nggak boleh dan sebagainya. Sekarang balik lagi, tanggal merah lagi kan, tanggal kelahiran Nabi, Maulid lagi kan. Nah jadi kebenaran itu bukan apa yang menjadi fakta di satu tempat. Tapi coba jalan-jalan ke kampung-kampung Saudi itu, di mana-mana orang kunut, di mana-mana orang pakai basmalah. Saya sering dan agak lama di situ, Bapak Ibu. Jadi jangan saling menyalahkan. Kalau ada yang nggak mau kunut, waduh saya nggak mau ikut. Nah sekarang saya terangkan ini karena ini ada fenomena baru lagi. Selama ini kan kita sudah lupakan persoalan ini. Udahlah yang kunut-kunut, yang enggak. Ya. Tapi sekarang, wah, orang yang kunut itu bid'ah, aku enggak mau sholat di situ itu, melakukan sesuatu yang terlarang. Nah, sampai ke Mesir, di Mesir, Sudan, Syria, di Afrika, rata-rata orang kunut. Ya kan? Yang tidak kunut itu cuman itu. Nah, di sini di Pakistan mayoritas. Nah, sama juga basmalah. Jadi jangan mengkafirkan orang yang nggak pakai basmalah sebelum Fatihah. Bahkan kita pernah ceritakan kan, orang yang mengingkari Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertamanya surah Al-Fatihah itu akan mengacak-acak Al-Quran. Kenapa? Quran itu menggunakan rumus 19. Semua huruf kata-kata dalam Quran bisa dibagi habis dengan angka pembagi 19. Itu disebutkan dalam Al-Quran wa 'alaiha tis'ata asyar, dan di atasnya ada angka 19. Huruf ismon, bismon itu 19. Huruf Allah 2300 sekian, persis bisa dibagi 19. Ar-Rahman terulang 57 kali, itu dibagi 6, 19. Ya. Ar-Rahim 114 bisa dibagi 19. Kalau dihilangkan basmalahnya surah Al-Fatihah, maka seluruh Al-Quran itu tidak bisa dibagi habis dengan 19. Alif Lam Mim, seluruh kosakata yang diawali dengan alif jejer ke atas melalui komputer, indeksnya itu kan, bagi 19. Kalau nggak bisa dibagi 19, itu Quran palsu. Lam jejer dari atas, seluruh kosakata surah Al-Baqarah 3 juz itu kan, semua bisa dibagi 19, sama dengan mim. Di samping lagi alif tambah lam tambah mim sama dengan sekian, harus bisa dibagi 19. Kalau nggak bisa, itu Quran palsu. Semua yang diawali dengan alif, lam, mim dijumlahkan total sama juga. Kaf, ha, ya, in, sad, ha, mim, ta, si, mim, yasin, taha, itu kode rahasia untuk mengukur apakah Quran itu salah cetak atau enggak. Kalau enggak bisa dibagi 19, itu pasti ada yang salah. Makanya itu, kenapa surah At-Taubah tidak ada basmalahnya? Karena ada salah satu surah double basmalahnya. Surah An-Naml 2 kali basmalah, 1 di batang tubuhnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, 1 lagi di awalnya. Nah, kalau ada basmalahnya surah At-Taubah, jumlah basmalah dalam Quran 115, itu enggak bisa dibagi 19.
Maka itu tidak ada lagi cetakan Quran yang menafikan, termasuk Qurannya Saudi Arabia, dicetak Saudi Arabia Bismillahirrahmanirrahim, ayat satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Karena kalau enggak, rusak Al-Quran itu. Kalau itu ayat, apa salah kalau kita pakai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan menganaktirikan basmalah. Masa enggak dibaca? Hanya gara-gara ikut di Saudi? Enggak. Saudi itu beda Bapak Ibu. Di Madinah itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin disirkan. Tapi kalau di Mekah memang gak dibaca. Nah, jadi kita jangan ikut-ikutan pada apa kata orang, lihat teksnya, hadisnya. Tapi sekali lagi saya ingatkan jamaah Sunda Kelapa ini, kita nggak boleh ikut-ikutan seperti di tempat lain. Masa gara-gara itu saja berbeda, sampai nggak teguran hanya karena apa? Ada yang kunut, ada enggak. Lakum dinukum waliyadin. Ya Allah, mari generasi baru kita ini yang anak muda misalnya ke bawah, nggak usah mewarisi pertengkaran yang tidak perlu. Mau baca surah Al-Fatihah dengan menggunakan basmalah keras, monggo, ada dalilnya. Mau enggak juga apa-apa. Mau baca kunut sesudah salat subuh juga, monggo, ada dalilnya. Jangan saling menyalahkan, apalagi mengkafirkan yang lain. Yang berhak mengkafirkan orang hanya Allah. Kita bukan Allah. Prerogatifnya Allah untuk mengukur siapa yang kafir. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang mengkafirkan orang yang kafir, maka yang kafir ada yang bersangkutan. Nahnu nahkum bidawahir wallahu yatawallas sarair. Kita hanya menghukum apa yang tampak, tapi Allah yang menghukum apa isi hatinya orang. Kalau orang sudah bersyahadat benar, udah urusannya Allah. Kalau salah akidah, dakwah supaya benar. Jangan, wah ini sesat, bakar. Ya Allah. Udahlah Bapak Ibu, mari kita lebih wise. Ini negara Indonesia ini. Bhinneka Tunggal Ika, mari kita menghargai orang lain satu sama lain. Yang penting kita jangan sikut menyikut ya. Bangga. Ini persatuan dan kesatuan kita ini yang perlu kita pelihara. Sekali lagi, umat Islam itu modal besarnya Indonesia. Kapan umat Islam ini berantakan, maka Indonesia itu akan bubar. Ini rumus Bapak Ibu. Sudah berapa kali Indonesia diramal, sudah 4 kali oleh futurolog Barat. Dibalkanisasi Indonesia ini bisa menjadi 20 negara. Tapi kenapa sampai sekarang ini prediksi futurolog itu nggak pernah ada yang benar? Kesimpulannya sama, karena utuhnya umat Islam di Indonesia. Selama umat Islam di Indonesia itu utuh, nggak akan pernah ada kekuatan manapun yang akan mencabik-cabik bangsa ini. Makanya itu, mari Bapak Ibu, kita jangan gampang terpancing. Ada yang mau mencoba membelah-belah satu sama lain. Udahlah, itu bukan tempatnya di sini. Silahkan kerjakan apa yang Anda maui. Kami mengerjakan keinginan kami juga. Kita serahkan kepada Allah mana yang paling benar. Kalau kita yang benar semuanya alhamdulillah. Kalau ada yang kurang benar, serahkan kepada Allah agar diberi petunjuk. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.